Apa yang harus lu lakuin ketika masuk ke dalam sebuah komunitas bisnis? Welcome to Belajar Public Speaking.id bersama dengan gua Samuel Moses, dan kali ini kita akan bahas tentang roadmap ya 3 bulan ya dari invisible. Invisible tuh artinya lu gak kelihatan sama sekali, akhirnya menjadi valuable, berharga, dan akhirnya menjadi irreplaceable, artinya lu gak tergantikan dan sering dicari sama banyak orang. Oke, jadi kok Belajar Public Speaking bahasnya ini ya, komunitas bisnis gitu ya. Bingung gak sih? Basically channel ini membahas tentang communication skill ya. Jadi communication skill kan bagaimana kita bisa berkomunikasi sama orang, mengerti kebutuhan orang, kita juga bisa mengekspresikan ide kita. Dan kalau kita breakdown, banyak segmen-segmen dari communication skill itu salah satunya adalah public speaking. Oke, ada juga selling, ada negosiasi, networking, ada membangun relationship, ada juga tentang, gue lupa ya, pokoknya banyak lah segmentasinya. Oke, tapi ujung-ujungnya berhubungan sama orang lewat bagaimana kita gestur, kata-kata, dan juga bahasa. Intinya gitu sih. Dan salah satu topik yang lagi hangat-hangatnya, dan betul gue juga lagi fokus lah untuk menjalani networking ini, yang tujuannya untuk memboosting marketing usaha gue, akhirnya gue sekalian sharing sama teman-teman semua. Ya, jadi kalau Anda bingung ini channel apaan, dan tentunya senang sama communication skill, langsung aja subscribe dan klik tombol lonceng di bawah sini. Oke, itu buat introduction-nya. Kita langsung mulai roadmap 3 bulan pertama ketika masuk komunitas bisnis. Yang pertama, tujuan kita adalah untuk visible mode. Ini bulan pertama nih, visible mode. Tujuannya biar kelihatan, biar orang notice kamu hidup di komunitas dan kamu ada ya. Jadi bukan orang nggak kelihatan dan tembus pandang aja gitu seangin lalu ya, jangan. Sarannya gimana? Kita harus hadir minimal 90% dari semua pertemuan. Ada meeting, ada ketemuan, ada gathering, udah lu sikat aja langsung muncul. Yang kedua, perkenalkan diri pakai hook yang nempel di kepala. Misalnya, halo, saya distributor bangunan.com, supplier bangunan terkeren di Bandung, misalnya gitu kan. Gue merasa itu bukan hook yang bagus sih. Tapi ya, karena unik, narsis, ya jarang orang yang melakukan hal seperti itu. Bisa jadi orang lebih notice ya, karena kita berani tampil beda. Atau contohnya, halo, saya dengan Samuel dari distributor bangunan.com, saya bantu toko bangunan naikin omset dengan strategi bisnis banjir orderan di zona desa. Itu kan unik juga, lucu ya. Kemudian, tips yang ketiga, lo bisa buat konten LinkedIn atau WA status setiap kali hadir ya, tag member lain. Yang keempat, ngobrol personal one to one dengan 5 orang per minggu. Memang minimal target 1 orang per minggu, tapi kalau bisa 5 orang per minggu karena lu lagi fase merintis. Lu harus banyak ketemu orang, lu harus dikenal oleh banyak orang, dan yaudah PR. Mau gimana lagi, namanya juga kita harus visible ya. Kemudian gabung jadi volunteer tim kecil ya, seperti lo gabung jadi MC, gabung jadi ketua, atau mungkin jadi pengurus yang receh-receh gitulah ya. Pokoknya gabung aja, karena semakin kita bergabung sama sebuah kepanitiaan dalam organisasi, kita akan lebih sering di-mention, lebih sering diajak meeting, lebih sering ketemu orang, dan itu bagus banget untuk kita menjadi seorang yang visible di mata orang lain dan komunitas bisnis yang tempat kita bergabung ya. Jadi akhirnya di fase pertama ini, bulan pertama, lu akan ke-notice, oh dia tuh yang bagian bahan bangunan, sama distributor yang suka masukin barang-barang ke kontraktor, ke toko bangunan. Oke deh, nanti kalau ada toko mau buka toko bangunan atau gue butuh supplier, langsung aja kontak sama dia. Begitu. Nah, sekarang kita masuk ke fase yang kedua. Fase kedua adalah valuable mode ya. Tujuannya orang mulai ngelihat kamu bukan cuma hadir tapi bermanfaat. Penting nih guys. Orang mengingat kita, mau berhubungan sama kita karena manfaat yang kita berikan, bukan karena kita sering minta atau cuman hadir doang. Nggak ada manfaatnya ya. Ingat, value itu menjadi alasan kenapa orang mau berhubungan sama kita. Manusia dikenal karena nilai dan value, juga karakter, bukan karena fisik hadir aja. Oke? Jadi tugas yang harus kamu kerjakan adalah kirim minimal 2-3 referral ke member lain, meski kecil. Yang kedua, bantu promosi bisnis member lain di media sosialmu. Oke, ketiga, bikin free tool atau tips sharing yang relevan. Misalnya tips jualan ke kontraktor, PDF, mini guide, nah itu bisa lu pakai tuh. Yang keempat, follow up one to one kamu, bantu mereka cari solusi. Jadi misalnya lu ketemu orang, dia punya masalah, maybe lu nggak punya solusi, lu bisa tanya ke mentor, ke presiden gitu ya. Kemudian lu kasih solusi sama si orang ini. Kemudian itu kan juga part dari follow up ya, untuk memberikan solusi. Lalu setelah lu disebutnya apa ya, memberikan solusi, 3 hari kemudian lu coba follow up lagi, gimana pak solusi yang gue berikan jalan nggak gitu ya. Mantap ya, rese sih, ribet sih memang, tapi ya memang harus begini untuk bisa bantuin orang dan
dirasa bermanfaat di komunitas. Kita harus memang extraordinary lah dalam menjalankan hal seperti ini. Ingat, makin kita baik hati, makin kita bermanfaat, makin kita gampang diingat, dan mudah untuk diperbantukan oleh orang lain. Jangan jualan, tapi harus bantuin. Orang yang merasa terbantu akan loyal sama kamu. Akhirnya nyariin project buat kamu. Ya, kamu mulai disebut di presentasi orang lain. Oh iya, kemarin gue dibantu Samuel dari distributor bangunan.com nih. Kerennya dia bisa kirim stok 1 hari. Mantap banget. Oke, sekarang kita masuk di fase yang ketiga, alias irreplaceable mode. Irreplaceable mode. Orang panik kalau kamu nggak hadir, karena kamu adalah aset dari komunitas. Gue ngerasain by the way di luar sini ya. Kan gue konten kreatornya Biana itu. Ada one day gue tuh nggak hadir. Dan gue dicari, lu kemana Seth? Oh ini bener. Gue kira gue nggak ada manfaat ya di komunitas. Ternyata ada yang nyariin. Ada yang bertanya, what the hell bro? What's wrong bro? Ternyata itulah disebut dengan bermanfaat. Ketika nggak hadir, ada yang hilang, dan lu disariin. itu bagus. Jadi buat mencapai di mode seperti ini, ada tugas-tugas yang lu harus lakuin. Yang pertama adalah buat kolaborasi ya atau campaign bareng member lain. Contohnya bundling promo bahan bangunan atau jasa interior. Yang kedua, ajukan jadi PIC presentasi edukasi. Bawa value ke chapter ya. Yang ketiga, bangun signature positioning, misalnya Mr. Solusi Project, distributor, builder, trusted ya. Yang keempat, ajak orang masuk ke komunitas, sponsor 1 atau 2 orang baru. Yang kelima, mulai mentoring member yang baru masuk. Nah, ini yang bisa lu lakukan nih, supaya terasa bermanfaat. Ya, cuman biasanya di organisasi, lu nggak bisa mengambil semua jatah seperti ini ya. Lu gabung aja, lu pilih mau jadi di part yang mana, biar orang lain juga kebagian untuk lebih kelihatan. Oke? Di sini, lu akan mendapatkan julukan yang lebih spesifik, lebih branding, lebih unik. Ya, bentuk pipa atau bahan bangunan Samuel aja bro, udah pasti beres. Seperti itu. Nah, bayangin ya, 3 bulan dari sekarang, lu nggak perlu lagi pitching keras-keras ya, karena yang datang ke lu adalah orang-orang yang udah percaya dari cerita member lain. Orderan datang karena kamu dilihat sebagai pilar, bukan sebagai pengemis proyek. Ya, menurut Denlock adalah pakar sales dari Singapura, ya. Nggak ada yang pengen bantuin orang yang needy, tapi semua orang pengen bantuin yang bisa bantuin balik. Oke? Itu dia pembahasan dari gua kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kalau suka dengan channel seperti ini yang membahas communication skill, subscribe, nyalain tombol loncengnya. Itu aja. Ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar ya. Nanti gua akan jawab dalam bentuk video. Thank you. Sampai jumpa di video berikutnya.